Shalom, selamat sahabat untuk saudara-saudara sekalian. Saya sangat merasa senang karena diberikan kesempatan untuk berbagi bagaimana pertolongan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi. Saudara-saudara, mungkin beberapa minggu yang lalu, saudara-saudari sempat mendengar kesaksian dari suami saya mengenai bagaimana Tuhan memberikan kami berkat, memberikan kami seorang anak laki-laki, dan itu sangat luar biasa dalam keluarga kecil kami, berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Saat ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya karena ini merupakan pengalaman pertama saya menjadi seorang ibu. Saya ingin berbagi bagaimana proses lahiran yang saya lewati waktu mau melahirkan anak kami. Jadi saudara-saudari, sebelum proses lahiran, pada usia kandungan saya yang ke-7 bulan, ada suatu kondisi di mana mengharuskan saya untuk memeriksakan kandungan saya ke dokter. Saat itu, menurut dokter, saat itu adalah keadaan yang darurat untuk kandungan saya, jadi saya harus diobservasi ketat oleh dokter, dan saya harus mengkonsumsi obat-obatan, dan ada beberapa anjuran dokter juga yang harus saya lakukan. Dan saudara-saudara tahu, saat itu saya, karena ini merupakan pengalaman pertama saya panik, saya takut kalau ada sesuatu yang terjadi dengan kandungan saya. Tapi dengan pertolongan Tuhan, saya mengikuti anjuran dokter, saya mengikuti perawatan dari dokter kandungan saya, janin dalam kandungan saya akhirnya kembali sehat, saya juga kembali sehat, dan seiring berjalannya waktu, usia kandungan saya masuk 8 bulan dan masuk ke 9 bulan. Saudara-saudara, ketika memasuki usia kandungan yang 9 bulan, ada suatu hal lagi yang terjadi di mana usia kandungan saya sudah semakin tua, namun saya belum merasakan kontraksi untuk melahirkan. Tidak ada rasa sakit sama sekali. Keluarga saya selalu bertanya, sudah ada kontraksi belum? Teman-teman saya juga tanya, kenapa belum lahiran? Sudah 9 bulan. Waktu itu, kalau dalam hitungan minggu, saya sudah memasuk usia kandungan 42 sampai 43 minggu, dan itu menurut dokter sudah usia kandungan yang sudah tua. Dan juga pada saat itu kondisi plasenta saya sudah maturasi atau sudah sangat tua dan sudah harus segera dilahirkan bayinya. Tetapi pada saat itu belum ada kontraksi sama sekali. Akhirnya dokter menyarankan saya waktu itu untuk jika belum ada kontraksi sama sekali sampai tanggal 4 Agustus, waktu itu tanggal 5 Agustus pagi saya harus masuk IGD untuk dilakukan, entah itu dilakukan induksi ataupun jika ada kondisi tertentu saya harus langsung dilakukan operasi sesar. Nah, tapi sebelum tanggal 5, tanggal 2 Agustus pada malam hari itu, air ketuban saya pecah. Posisinya kami sedang ada di rumah, kami sedang baru mau makan malam, dan tiba-tiba air ketuban saya pecah. Saya langsung hubungi dokter kandungan saya bilang, dokter, air ketuban saya sudah pecah. Dokter langsung menyarankan saya langsung ke IGD, ke rumah sakit, dan langsung ke IGD. Setibanya kami di IGD, dilakukan pemeriksaan, screening awal, semuanya normal, semuanya baik-baik saja. Kami diarahkan untuk menunggu di ruang bersalin, dan berjalan waktu sekitar 3 jam, kondisinya air ketuban saya masih terus keluar, dan sudah semakin banyak yang keluar. Yang saya takutkan adalah jika air ketuban saya kering, bisa saja akan terjadi sesuatu kepada bayi yang ada dalam kandungan saya. Dan apa yang saya takutkan pun terjadi, saudara-saudara. Saat itu setelah sekitar 3-4 jam setelah air ketuban saya pecah dan semakin banyak yang keluar, dilakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Ternyata denyut jantung dari janin yang saya kandung sudah mulai melemah. Bahkan ada saat di mana tidak terdengar denyut jantung. Saat itu dokter langsung menyarankan saya untuk segera dilakukan tindakan operasi.
saya dan suami saya berkonsultasi dengan dokter. Dokter langsung menyarankan untuk operasi. Kami pun bilang, oke dokter, kami siap. Dan dilakukanlah pemeriksaan persiapan untuk operasi. Dan denyut jantung janin saya semakin melemah, saudara-saudara. Saya semakin takut, semakin panik, suami saya juga semakin takut, semakin panik, karena posisinya hanya di rumah sakit itu hanya kami, saya dan suami, dan juga ada seorang sepupu saya. Jadi akhirnya setelah dilakukan segala persiapan, pada jam 1 dini hari pada tanggal 3 Agustus, saya masuk ruangan operasi dengan kondisi denyut jantung bayi sudah semakin lemah, dan saya semakin takut dan semakin panik, saudara-saudara. Tapi puji syukur, saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan pasti membantu saya. Pada saat di meja operasi, saudara-saudara, saya sudah semakin takut. Dokter mungkin lihat saya sudah semakin gugup karena saya terlihat sekali gugupnya. Dokter sambil bercerita dengan saya, sambil menenangkan saya, dia akhirnya bilang tidak usah takut, tidak usah khawatir. Bayi yang dalam kandungan saya katanya masih bisa diselamatkan. Dan akhirnya saudara-saudara, setelah itu, sebelum memulaikan operasi, dokter mengajak saya dan seluruh tim yang ada di ruangan operasi itu untuk berdoa. Saudara-saudara, pada saat itu, saya yang sudah sangat takut, sudah sangat panik, saya sendiri lupa untuk berdoa. Tetapi dokter kandungan saya yang akan mengoperasi, saudara-saudara mengajak kami untuk berdoa. Saat itu saya merasa, oh Tuhan kasih saya kekuatan dengan seperti ini. Dokter saya mengajak kami berdoa. Setelah kami berdoa, saudara-saudara, saya mendapatkan ketenangan. Akhirnya dokter mulai operasi. Operasi berjalan dengan lancar, dan karena denyut jantung janin yang dalam kandungan saya juga semakin lemah, dilakukan tindakan operasi yang sebisanya tidak membahayakan janin saya, karena berhubung air ketuban saya sudah habis dan denyut jantung bayi saya sudah semakin lama, akhirnya tindakannya lumayan cepat. Namun tetap berhati-hati. Sampai operasi selesai, saudara-saudara, ketika saya dibawa ke ruangan observasi, saya merasa bersyukur karena saat itu dokter saya bilang bayi saya sehat-sehat, tidak terjadi apa-apa. Saya sangat bersyukur. Suami saya juga bilang bayinya sehat, dia dikasih tunjuk, dikasih lihat fotonya. Saya sangat bersyukur, saudara-saudara, pada saat itu. Dan ketika itu saya berada di ruangan observasi, saya menyadari bahwa berkat Tuhan itu sangat nyata dalam kehidupan saya. Walaupun selama kehamilan saya mengalami, selama masa kehamilan saya mengalami banyak sekali tantangan, mulai dari ngidam yang luar biasa, nggak bisa makan nasi, pokoknya saya tidak bisa makan apa-apa, sampai di proses lahiran pun terjadi suatu keadaan yang sangat membuat saya takut dan panik, tetapi Tuhan selalu bekerja di tengah-tengah ketakutan dan kepanikan saya. Saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan keluarga saya. Dan akhirnya saudara-saudara, puji syukur dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Saya sampai saat ini baik-baik dan sehat-sehat, bayi saya juga baik-baik dan sehat-sehat. Dan saya bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Mungkin itu kesaksian saya secara pribadi. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan saudara-saudari sekalian, di mana kalau kita selalu berserah kepada Tuhan, kita selalu percaya kepada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu melindungi dan menjaga serta memberkati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.